Halo teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Ini aku baru bangun tidur, aku langsung ngebukain gorden jendela dulu. Kebetulan ini tuh masih subuh ya teman-teman, aku bangunnya. Jadi masih lumayan gelap, aku bukain aja dulu jendelanya karena biar ada udara masuk. Nah, sekarang aku mau rapin dulu ruang tengah karena semalam itu anak aku habis pergi sama papanya, jadi topi dan maskernya tuh digeletakin sembarangan di ruang tengah teman-teman. Walaupun cuman kayak gini aja tuh tapi berasa banget berantakannya karena ruangannya tuh sempit ya teman-teman. Jadi aku mau beresin dulu, mau taruh dulu topinya, terus mau buang juga maskernya. Dan ini Molly tuh udah bangun nemenin aku. Biasa kalau aku bangun, Molly juga itu ikutan bangun. Biasanya tuh minta makan, terus minta ngemil, abis itu tidur lagi. Cuman ya kadang-kadang masih nemenin aku masak juga. Terus ini dapur aku ya pagi ini itu berantakan banget teman-teman, karena semalam nggak sempet cuci piring. Bukan nggak sempet sih ya, kayak lebih ke males aja mau beberes dapur semalam. Jadi keenakan nonton TV, habis itu tidur deh. Jadi pagi ini aku mau rapi-rapihin dulu, mau cuci-cuci piringnya dulu ya teman-teman. Ini aku mau buang dulu bekas nasi kuning. Kemarin anak aku tuh beli nasi kuning terus nggak habis nasinya, jadi aku mau buang karena udah basi ya pasti pagi ini. Terus mau ngisi dulu es kotak. Biasanya kan aku dan suami tuh selalu minum malam-malam tuh suka banget minum kayak air dingin tawar kayak gitu teman-teman, buat seger-segeran aja ya, karena biasanya cuacanya kan panas di siang sampai sore hari, jadi malam tuh pengen yang seger-seger. Cuman karena mengurangi minum yang manis-manis, jadi kita minum air dingin tawar aja. Nah, ini aku langsung cuci piring ya, lumayan cucian piringnya pagi ini tuh banyak banget teman-teman, karena kemarin itu kan aku kayak ngeresto daging iga kambing. Abis itu ini ada bekas panci masak sayur sop kemarin anak aku, jadi lumayan deh pagi ini cuciannya banyak banget. Tapi ya udah nggak apa-apa, dikerjain aja pelan-pelan ya, toh ini juga masih subuh, jadi masih banyak banget waktu buat beberes ya. Kayak gitu enaknya kalau kita bangun lebih pagi atau subuh, jadi pagi-paginya itu kita nggak gerasa gerusuh gitu ya teman-teman buat beberesnya, atau istilahnya tuh kita punya banyak waktu buat beberes, jadi lebih santai aja ngerjain pekerjaan kita ya. Dan ya gimana nih teman-teman hari ini, teman-teman di rumah yang lagi nonton video aku, udah pada beberes belum? Udah pada masak belum? Atau udah pada santai-santai nih? Nah, semoga teman-teman selalu sehat ya, dan teman-teman gak bosan nonton video aku yang itu-itu aja kerjaannya, karena video aku pasti kebanyakan di dapur, beberes atau belanja ya. Seperti itulah pekerjaan aku sehari-hari. Kayaknya aku sendiri aja itu yang ngebuat video atau yang ngedubbing aja tuh kayak bosan. Orang-orang bosan gak ya nonton video aku kayak gini terus. Tapi aku berharapnya mudah-mudahan teman-teman yang nonton jadi termotivasi juga ya, buat yang lagi males, biasanya yang lagi kurang semangat bisa semangat lagi ya teman-teman. Dan ini aku cuci panci presto. Kemarin aku meresto iga kambing, aku baru sempet cuci pagi ini ya teman-teman. Lumayan berat juga ini tuh panci prestonya, tapi kayak estetik aja liatnya ya panci prestonya. Ini aku beli bolde panci prestonya, dan ini lumayan lama udah belinya, awet juga ya. Terus aku suka aja gitu sama warnanya, terus kayak dari granit gitu. Terus sekarang aku juga jadi berani pakai panci presto, nggak kayak dulu aku tuh kayak takut gitu mau meresto apa-apa. Sekarang lebih berani karena pakai presto ini tuh kayaknya lebih aman. Sebenarnya dari cara kita pakai aja sih ya,
itu udah pasti aman. Yang penting kita tahu gimana cara pakai yang benarnya. Dan ini aku tadi ngerendam magicom dulu yang kemarin tuh sampai udah kering banget nasinya ya teman-teman. Terus pagi ini tuh sebelum masak aku mau buat bumbu putih dulu, karena kebetulan bumbu aku tuh udah pada habis kan. Kemarin aku udah beli stok bawang-bawangan, bawang kupas aja ya teman-teman, biar cepet, biar nggak pakai kupas-kupas lagi, karena kalau ngupas-ngupas dulu itu pasti makan waktu yang lama. Jadinya aku lebih pilih yang udah dikupas aja, toh selisihnya juga nggak banyak-banyak banget ya. Ini aku tadi udah timbang dulu ya, ada bawang merahnya 250 gram, bawang putihnya aku pakai 200 gram, terus ada kemirinya itu aku lupa ya, pokoknya secukupnya aja deh aku masukin. Udah deh, habis itu aku chopper sampai halus. Ini aku pakai chopper yang besarnya, karena kalau tadi tuh niatnya pengen pakai yang kecil aja biar nggak kebesaran, tapi ternyata nggak muat teman-teman yang kecilnya, jadi aku pakai yang besar aja. Udah, ini udah halus ya teman-teman, jadi sekarang langsung kita goreng. Terus tadi aku juga udah tambahin minyak secukupnya ya teman-teman. Terus sekarang aku mau goreng pakai wok pan aja biar nggak lengket gitu ya. Dan ini aku bersihin dulu di bagian mata pisau choppernya biar bersih ya teman-teman. Terus sekarang aku mau tuang ke wok pan-nya, dan gak lupa nyalain kompornya juga. Ini aku bersihin dulu ya biar kayak nggak mubazir aja, karena sayang ya teman-teman. Akhirnya aku ngerasa cocok banget pakai nyimpen bumbu halus kayak gini teman-teman. Jadi aku buat bumbu halusnya itu berbagai macam, ada bumbu putih itu yang kayak gini aku buat, terus ada bumbu kuning juga, terus ada bumbu balado, terus aku juga ngegiling cabe, khusus giling cabe aja kayak gitu. Jadi kalau misalnya aku mau masak masakan pedas kayak gitu, aku tinggal pakai cabe giling aja. Dan kalau untuk anak aku yang biasanya nggak doyan pedas, jadi nggak usah aku tambahin cabe gitu ya, pakai bumbu putih kayak gini aja udah. Nah ini tuh kalau udah punya stok kayak gini tuh jadi praktis banget, kita masak tuh tinggal sat-sat cemplang-cemplung bumbu aja ya. Dan ini aku masukin lada bubuk juga, terus aku masukin garam, tapi lupa ke record teman-teman, jangan lupa masukin garam juga ya, itu jadi pengawetnya. Dan ini sekarang kita tumis atau kita goreng kayak gini tuh sampai minyaknya itu keluar ya teman-teman. Ini kita harus sabar ngegorengnya kayak gini, pokoknya sampai si minyaknya itu keluar. Dan ini tuh bisa tahan 1 bulanan kayak gitu teman-teman di chiller ya, simpennya di kulkas. Nah biasanya tuh kan minyaknya nggak beku ya, itu nggak apa-apa minyaknya nggak beku. Dan aku juga di sini pakai minyaknya tuh sedikit aja, nah sampai kayak gini ya. Nah kalau nanti pas mau masak, kalau misalnya kurang minyaknya, kita tinggal tambahin minyaknya sedikit lagi. Nah ini sampai kayak gini ya, ini tuh minyaknya nggak terlalu kelihatan karena aku memang nggak banyak-banyak banget kasih minyaknya, karena nanti ya itu tadi niatnya kalau memang pas masak minyaknya kurang, tinggal kita tambahin aja. Nah ini udah jadi, udah dingin juga ya, kita dinginin dulu baru kita masukin ke toples. Dan aku pakai toplesnya tuh yang toples kaca kayak gini teman-teman. Ini udah aku kasih nama pakai spidol aja biar kadang-kadang tuh nggak ketukar kayak gitu. Dan ini beling ya teman-teman, ini murah banget, botol kaca kayak gini tuh cuman sekitar 8 ribuan kayak gitu ya. Ini ukuran yang 500 gram. Dan sekarang aku mau masukin ke toplesnya. Untuk teman-teman di rumah yang mau coba juga kayak aku kayak gini, boleh banget ya teman-teman. Apalagi yang kadang-kadang suka mager masak, setelah punya bumbu, stok bumbu kayak gini itu jadinya kita itu
yang tadinya mager jadi nggak mager lagi, karena masaknya itu benar-benar tinggal cemplang-cemplung set kayak gitu ya teman-teman. Kalau misalnya kita mau kayak buat bumbu lodeh putih itu kita tinggal masukin bumbu kayak gini. Kalau misalnya butuh kunyit lagi kita tinggal masukin aja kunyit bubuknya. Kalau butuh ketumbar kita tinggal masukin ketumbar bubuk. Yang penting kita ada bumbu bubuk kayak gitu ya, jadinya praktis. Nah ini aku mau masak sop iga kambing teman-teman. Aku pakai bumbu yang tadi aku pakai, yang aku buat. Jadi kita tinggal masukin aja ya bumbu yang tadi itu secukupnya. Terus aku masukin cengkeh juga, aku masukin jahe yang udah aku geprek. Terus aku tambahin juga pala yang udah pala bubuk kayak gitu, tadi pala bubuk utuh itu. Terus aku alusin kayak gitu pakai cobek karena nggak punya pala bubuk ya teman-teman. Udah deh tinggal kita tumis, dan ini tuh minyaknya kan masih kurang ya teman-teman, kayaknya kering kayak gitu. Ya udah aku masukin lagi sedikit lagi minyak ya teman-teman. Udah deh tinggal kita tumis, karena tadi bumbunya itu kan udah mateng ya, udah kita tumis mateng. Jadi numis kayak gini nggak perlu lama-lama lagi ya, tinggal kita masukin airnya. Dan ini aku masukin lagi si lada bubuknya, karena kalau bikin sop itu kan ladanya harus berasa ya teman-teman, biar enak, biar tambah sedap. Jadi aku tambahin lagi untuk lada bubuknya, dan sekarang aku masukin airnya. Ini aku pakai air sekitar 1,5 sampai 2 liter teman-teman, pokoknya secukupnya aja ya teman-teman. Ini itu request dari anak aku masak sop iga kambing, karena dia suka banget kayak sop-sop perdagingan kayak gitu. Pokoknya kalau dimasak sop iga kambing kayak gini tuh pokoknya nambah terus makannya lahap. Pokoknya makannya jadi semangat. Dari yang makannya tuh males-malesan, kalau dimasakin kayak gini tuh jadi semangat makannya. Jadi aku juga jadi kayak seneng aja buatin dia sop-sop daging kayak gini biar makin semangat. Untuk anak-anak kan juga bagus ya kayak daging-dagingan kayak gini untuk masa pertumbuhannya. Nah ini udah mendidih ya, tadi airnya udah aku masukin, terus iganya udah masukin, dan ini tuh udah empuk ya iganya, karena kemarin udah aku presto, jadi nggak usah lama-lama banget untuk ngerebusnya. Sekarang tinggal aku masukin sayurannya. Di sini aku pakai wortel sayurannya, karena enak aja ya wortel kayak manis kayak gitu. Jadi aku masukin aja yang banyak, terus aku tunggu sampai si wortelnya ini matang lagi, terus mendidih lagi gitu ya teman-teman. Kalau punya kentang bisa juga ditambahin kentang, tapi kebetulan aku lagi nggak punya stok kentang, jadi nggak aku masukin kentang ya teman-teman. Dan bisa juga dimasukin kol, cuman karena bakso kayak kurang aja gitu kalau masukin kol, jadi ya udah buncis sama wortel aja tuh kayak gini udah enak banget ya. Ini iga kambingnya kemarin aku beli itu 50.000 setengah kilo. Ini udah jadinya itu sepanci kayak gini teman-teman. Pokoknya kalau dimakan itu cukup lah seharian ya teman-teman, satu keluarga. Pokoknya kita kalau mau makan enak, kalau buat sendiri itu jadinya lebih hemat ya daripada kita makan di luar. Kayak makan sop iga kayak gini aja seporsi udah berapa, udah 25.000 ya, kali cuman makan satu orang aja. Kalau ini kan bisa makan sekeluarga, bisa berkali-kali, dan lebih hemat ya teman-teman ya kalau kita masak sendiri. Nah ini tadi aku udah tambahin juga garam sama penyedapnya teman-teman ya, secukupnya aja sesuai selera ya. Dan ini tuh udah mateng sop iganya, sayurannya juga udah mateng, udah jadi. Nanti pas makan, kalau mau makan kan kalau kuah-kuah kayak gini enaknya itu kan makannya anget ya, jadi tinggal kita angetin aja. Udah deh, udah jadi sop iganya kali ini. Tinggal aku mau buat sambelnya, karena ini kan makannya sama anak, jadi tadi sop iganya pasti nggak aku pedesin, dan sambelnya itu aku pisah. Dan cabenya ini pengen aku rebus aja ya teman-teman sampai matang. Udah habis itu mau aku chopper aja biar cepet, nggak usah pakai ngulek-ngulek ya. Ini aku pakai chopper mini aja. Ini aku punya chopper mini kayak gini, sengaja beli untuk ngehalusin bumbu-bumbu yang misalnya kalau dikit-dikit aja kayak gitu kan males ya pakai chopper yang besar-besar. Jadi aku beli yang mini aja. Worth it sih beli ini, karena biasanya aku kayak buat sambal-sambal kayak gini kan sering ya, jadi
punya mini chopper ini kayak berguna banget gitu ya teman-teman. Udah deh, tinggal kayak gini aja, nanti pas mau makan kita tinggal tambahin si sambal ini aja, udah deh jadi pedes, jadi bisa dimakan sama anak-anak juga. Nah sekarang tinggal cuci piringnya aja nih teman-teman. Cucian piringnya lumayan juga ya, lumayan banyak lagi. Setelah tadi pagi cuci piring sebelum masak, habis masak tuh wajib lagi cuci piring. Pokoknya yang namanya kerjaan ibu rumah tangga tentang cuci piring itu nggak pernah ada habisnya ya teman-teman. Cuci piring lagi, habis cuci piring juga ada aja lagi cucian piring yang kotor lagi ya. Seperti itu ya, pokoknya intinya kita bersyukur aja. Yang penting kita dikasih kesehatan terus sama Tuhan, supaya kita bisa terus semangat dalam mengerjakan pekerjaan kita dan menjalani peran kita sebagai ibu rumah tangga ya teman-teman. Semoga teman-teman yang nonton video aku nggak pernah bosan ya teman-teman, malah jadinya semangat. Dan sampai di sini videoku kali ini. Maaf ya teman kalau misalnya ada kata-kata yang tidak berkenan, mohon dimaklumi ya teman-teman. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.